Kita masih di surat Hud. Kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum salihah. Dan Allah mengirim kepada kaum Thamud. Thamud qabilah ghairu munsharif. Thamud nama manusia munsharif. Asli dari Thamudin, kalau menjadikan nama qabilah Thamud. Wa ila Thamud akhahum salihah. Dan Allah mengutus Nabi Saleh kepada kaum Thamud. Thamud itu disebut alladzina jabus sakhra, yang rumahnya itu adalah memahat, melubangi gunung-gunung. Indah, cantik, unik. Qala, pertama kali yang diseru oleh Nabi Saleh adalah ya qaumi, wahai kaumku. U'budullaha, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagimu Tuhan selainnya. Semua para nabi menyerukan ini yang pertama. Beriman kepada Allah. Kunci. Beriman kepada Allah. Kemudian adab dalam menyeru tidak cukup. Akan tapi juga diajak untuk faham. Mengenal Allah. Dihadirkan sifat-sifatnya. Maka setelah menyeru Nabi Saleh kepada kaumnya agar beriman kepada, beribadah dan beriman kepada Allah, jelaskan Tuhan Allah yang wa ansha'akum, yaitu Tuhanmu Allah yang telah menciptakanmu, menghadirkanmu. Kalau sudah ansya' itu dari sesuatu yang tidak ada. Ansya' dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ansha'akum minal ardi, jadi yang menjadikan kamu, menciptakan kamu semuanya minal ardi, dari bumi. Jadi kita dari tanah, asalnya asal. Memang asal kita kalau kita kembalikan asal terdekat adalah dari orang tua kita. Ma'in mahin, dari air mani yang hina. Air mani. Kemudian ayah bunda. Kemudian terus kakek moyang, itu asal. Tapi kalau dikembalikan kepada asalnya, asal adalah kakek kita Nabi Adam alaihissalam adalah dari tanah. Maka dikatakan minal ardi. Wasta'marakum fiha, dan menjadikan kamu atau meminta kepadamu untuk memakmurkan fiha, di bumi tersebut. Sesuai dengan firman Allah, ini ja'alna fil ardi khalifah, khalifah Allah. Khalifah Allah di muka bumi yang melestarikan semesta. Kalimat isti'mar, isti'mar itu adalah akan menjadikan makmur. Sehingga kalau dalam bahasa Arab yang sudah beredar itu, tidak tahu tuh sumbernya dari mana. Di saat kita memberi nama penjajah dengan mustakmirin, mustakmirin itu sanjungan. Mestinya mustakhribin, membuat kerusakan, bukan mustakmirin. Mustakmirin adalah yang akan menjadikan semuanya itu makmur, menjadi baik. Inilah istamar, lafaz Al-Quran. Istamarakum, hendaknya engkau menjadi orang yang memakmurkan fiha, di bumi ini, muka bumi ini. Fastaghfiruhu. Nah, karena di dalam kalian menjalankan tugas khalifah Allah di muka bumi untuk membuat, untuk menistikmarkan bumi ini, untuk memakmurkan bumi, tentu ada kekurangan, kesalahan dan sebagainya.
Ketahuilah bahwa itu keadaanmu sebagai manusia. Yang jelas imanmu dulu, ibadahmu hanya kepada Allah, urusanmu dengan Allah kau benahi. Kemudian setelah itu adalah urusan dengan alam ini, untuk melestarikan semesta. Kalau melestarikan semesta demi apa? Untuk siapa? Untuk penghuni semesta ini, untuk penghuni bumi, yaitu manusia. Artinya itu adalah hablum minallah dan hablum minannas. Membaiki hubungan dengan Allah, kemudian setelah itu hubungan dengan sesama manusia. Hubungan sesama manusia adalah ya seperti itu. Kalau seorang bapak, seorang suami mencari nafkah dengan bercocok tanam, yang tidak lain itu semua adalah memakmurkan bumi ini. Sehingga kalau sudah bumi makmur, lestari, maka penghuninya pun juga demikian. Maka itulah tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Tapi pun demikian tentu ada kekurangan-kekurangan dalam menjalankan tugas. Tapi ketahuilah bahwasanya Tuhanmu maha luas dengan pengampunannya, maka fastaghfiruhu, mintalah ampun kepada Allah, tsumma tubu ilaihi, dan biasakan senantiasa untuk kembali kepada Allah dengan mengoreksi kekuranganmu. Inilah proses menuju kepada Allah itu. Proses menuju kepada Allah itu adalah terdiri dari ini. Ahli tasawuf memandang ayat dari cara beda. Bahwasanya di dalam pengabdian kita kepada Allah, kita harus menjaga bagaimana dengan sesama tetap baik. Nah, kalau sudah begitu, orang yang betul-betul menuju kepada Allah dan akan menjaga hubungan sesama tetap baik, maka dia harus selalu waspada, senantiasa kembali kepada Allah. Jadi mengoreksi segala kekurangannya untuk bisa kembali kepada Allah. Dan itu tidak pernah henti, sehingga akan mencapai satu makom tinggi yang disebut dengan makom mahbubiyah, dicintai oleh Allah. Untuk siapa? Innallaha yuhibbut tawwabin, bukan taibin. Bukan taibin, taib tobat sekali selesai, tidak. Tawwab terus menerus. Tsumma tubu ilaihi. Ditafsir dengan ayat tawwab, artinya teruslah kalian itu untuk sampai kepada Allah, untuk berjaya di hadapan Allah, mulia di hadapan Allah, teruslah kalian itu untuk senantiasa meningkatkan pertobatan. Ini dakwah yang dilakukan oleh Nabi Soleh berlaku juga kepada nabi-nabi yang lainnya, termasuk penerus para nabi. Ulama warathatul anbiya, harus seperti itu. Tubu ilaihi. Inna rabbi qaribun mujibun. Nah, setelah kita sudah berusaha dengan demikian itu untuk memakmurkan semesta, menjalin hubungan baik dengan manusia, termasuk menjaga alam, ini adalah termasuk bagian daripada istimar. Istimar istilah yang benar, bukan istimar yang dipalsukan, dengan bukan istimar yang disalahgunakan makna untuk penjajahan. Istimar, memakmurkan semesta termasuk menjaga alam, agar ada keseimbangan. Dikatakan lapisan ozon menipis dan sebagainya. Tentu ada tangan-tangan manusia yang sudah tidak punya fungsi untuk istimar, tapi malah ada eksploitasi, malah sebaliknya, istikhrab, merusak bumi. Kalau ada keseimbangan, indah, sehat. Nah, pun demikian kita masih ada kekurangan, jangan ragu untuk terus mengoreksi diri kita, kemudian memohon ampun kepada Allah. Dan ketahuilah, inna rabbi qaribun mujibun, Allah itu maha dekat. Allah itu maha dekat dan maha mengkabul apa yang kau inginkan, dengan catatan yaitu tadi, menghadaplah kepada Allah, jaga urusanmu dengan sesama, koreksi dirimu, kemudian bergegaslah untuk mohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan. Maka kalau sudah demikian, inna rabbi qaribun mujib, Allah akan dekat betul, akan mengkabul hamba-hambanya. Tapi kalau tidak, ya jauh dong. Qalu, lah ini jawabannya ini. Ini adalah pelajaran buat juru dakwah. Di zaman ini berlaku. Di antara manusia-manusia yang diseru, ada yang punya jawaban kayak pengikut-pengikut Nabi Saleh yang membangkang. Qalu ya Saleh, hei Saleh. Nabi Saleh itu dihadirkan oleh Allah sebagai utusan dari kalangan mereka. Dari kalangan mereka, sehingga bahasanya pun adalah akhahum, saudara mereka, salah satu dari anggota keluarga mereka, nasabnya sama dengan mereka.
Artinya memang diberi muqaddimah oleh Allah, mereka itu sangat kenal Nabi Saleh dengan kebaikannya. Sehingga kebaikan Nabi Saleh itu dikenal oleh pengikut, oleh kaumnya, sehingga mereka punya harapan besar kepada Nabi Saleh untuk menjadi orang yang bisa dikedepankan di dalam kaumnya, di dalam urusan agamanya dan urusan kebiasaan-kebiasaan mereka. Jadi diharap, wah ini kayaknya yang akan jadi pembesar kita namanya soleh dengan sifat-sifat yang baik. Tak taunya setelah itu Nabi Soleh mendapatkan wahyu menyeru, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kok beda, kok tidak nyeru kepada Tuhan kita ini? Wah, kalau begitu, qalu ya Saleh, wahai Saleh, qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Dulu sebelum ini kami harap. Qad kunta, sungguh engkau telah menjadi fina di antara kami marjuwan, yang kami harap. Harapan kami itu kamu, akan kami besarkan kamu, dirajakan, akan dijadikan panutan di sini. Tapi panutan sesuai agama mereka. Tapi ternyata beda kamu. Waduh, kecewa lah. Sudah diharap, nggak bisa diharap kamu itu ya soleh. Atanhana, apakah kamu akan melarang kami nih, kaum segini banyak, an na'buda, untuk kami menyembah ma ya'budu abauna, yang disembah oleh kakek moyang kami. Wah. Wa innana, dan sesungguhnya kami lafi syakkim mimma tad'una ilaihi, sesungguhnya kami masih dalam keraguan terhadap apa yang kau seru. Nah ini takbir Qur'ani syakkin. Sakin itu separuh-separuh. Artinya iman mereka itu juga gak benar dengan Tuhan-Tuhan yang mereka percaya itu. Kalau Tuhan mereka mempercayai dengan Tuhan-Tuhan mereka dengan 100% benar-benar, gak akan ada kalimat syakin. Aku gak ragu, yang mesti yakin yang keseru adalah batil. Tinggal ngomong gitu, tapi tidak. Kami itu meragukan apa yang kau serukan kepada kami. Berarti kalau meragukan tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Soleh, secara otomatis separuh keraguannya adalah juga terhadap keyakinannya. Pasti begitu. Sebab keyakinannya satu, keimanan. Sehingga dalam beragama itu harus yakin agama kita. Makanya dalam urusan agama-agama, mau barangkali ada yang mendengar yang kami sampaikan dari agama yang berbeda. Anda yang punya agama, kaum Nasrani dan yang lainnya, Hindu, Buddha, sangat sah kalau Anda mengatakan urusan Anda, mengatakan keyakinan Anda, bukan urusan kami. Tapi kami berhak mengatakan Tuhan yang benar adalah Tuhan kami, seyakin-yakinnya. Yang lain adalah salah. Harus begitu keyakinan, bukan kayaknya salah. Oh enggak. Begitu juga kalau Anda meyakini apa yang Anda yakini, kalau yakinan itu benar, tentu Pak sangat mudah mengatakan yang lain adalah salah. Tapi di sini ada lafi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Meragukan, muribun, kami meragukan. Kami meragukan apa yang kau serukan kepada kami ya Saleh. Berarti sebetulnya dia juga bingung dengan Tuhan yang mereka yakini. Nyembah berhala, yang tidak bisa melindungi dirinya. Mereka ragu sebetulnya. Maka di saat Nabi Soleh menyeru, dia mengatakan, aku ragu Soleh kebenaran apa yang kau sampaikan. Kalau memang dia punya keyakinan, dia akan mengatakan yang kau serukan adalah batil. Dan memang keimanan kalau bukan dasarnya sebuah kebenaran yang hakiki, maka keimanannya adalah keimanan yang masih dicampuri dengan keraguan-keraguan. Lalu apa Nabi Soleh menjawab? Qala ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinati min rabbi. Apa pendapatmu? Apa yang kau katakan? Kira-kira apa yang akan kau lakukan jika in kuntu ala bayyinati min rabbi, jika aku benar-benar mempunyai bukti, bayyinatin, mu'jizat, min rabbi, dari Tuhanku, wa ta'ani, dan Tuhanku mendatangkan untukku, minhu, darinya, rahmatan, kasih sayang,
Kasih sayang adalah mukjizat yang menjadikan orang bisa tobat dan sadar mengikuti, sehingga dengan itu mendapatkan kasih sayang sejati Allah di akhirat nanti, yaitu beriman. Apa kira-kira wahai Nabi, wahai kaumku, kalau ternyata Allah memberikan satu bukti yang nyata, mukjizat yang diberikan kepadaku, apa yang kau lakukan kira-kira? Faman yazuru minallahi in asaitu. Kemudian juga, kalau aku melanggar Allah, ngikuti seruanmu, siapa yang bakal nolongku? Nah, ini menunjukkan bahasanya Nabi Soleh sangat yakin bahasanya penolong sejati adalah hanya Allah. Penolong sejati hanya Allah. Maka dia menyampaikan, kalau aku melanggar Allah, siapa yang bakal menolongku? Maka karena aku perlu pertolongan, maka aku tidak akan mengikuti apa yang kau omongkan, dan aku lebih percaya, aku sudah yakin dan bahasanya Tuhanku adalah Allah, dan aku mendapatkan wahyu. Famatazidunani tidaklah kalian semuanya itu menambahkan kepadaku ghairat takhsirin, kecuali kerugian. Maksudnya apa? Kalau aku nuruti kamu, wahai kaumku, kamu itu tidak membawa kepadaku kecuali kerugian. Aku sudah dalam hidayah, kau seru, ya enggak dong. Hendaknya semua punya prinsip seperti ini dalam menyeru kepada kebaikan. Sudah menyeru kepada kebaikan dengan keyakinan itu sebuah kebaikan, ternyata runtuh keyakinannya hanya karena desakan-desakan. Maka desakan-desakan dari orang yang tidak beriman itu sebetulnya tidak menambahkan kepada kita kecuali kerugian. Betul. Desakan-desakan dalam segi macam-macam budaya dan moral, akhlak, kebrutalan, keberosotan akhlak, kerusakan akhlak, budaya, ini kan desakan. Mereka tidak menambahkan kepada kita kecuali kerugian. Sekarang budaya-budaya yang begitu mudah disebar masuk ke telinga dan dilihat oleh anak-anak kita melalui yang namanya YouTube, internet, itu semuanya Masya Allah begitu mudah. Budaya-budaya kafir dicekokkan kepada anak-anak kita, kepada pemuda-pemudi kita. Kita harus berani ngomong, sebetulnya mereka itu adalah tidak menambahkan kepada kita kecuali taksir, akan menjadikan kita semakin rugi. Ini mulai dari zaman itu ada begitu. Mereka mempengaruhi, mengajak kepada cara hidup mereka, cara berpakaian. Cara berpakaian sudah mengajari kaum muslimah untuk bisa melepas bajunya, akan buka aurat, gaya hidupnya, pergaulan bebasnya, makan minum yang haram, minuman keras dan sebagainya. Mereka tidak menambahkan kepada kita kecuali taksir. Mereka menjawab, mana buktimu? Biasa begitu. Dan orang kalau sudah dicap menjadi orang kafir, minta bukti itu bukan minta bukti pengen tahu lalu pengen bener, enggak. Hanya iseng saja. Biarpun kasih bukti tetap saja dia. Maka wa ya qaumi, Nabi Saleh menjawab, ada mukjizat. Hadhihi naqatullahi. Ini adalah unta Allah, dinisbatkan kepada Allah. Ini adalah nisbatut tasyrif, seperti Baitullah, rumah Allah. Masjid adalah Baitullah, dinisbatkan kepada Allah. Tasyrif, semuanya milik Allah. Dan ini unta ini adalah lakum ayah, bagimu sebagai tanda, mukjizat. Bayangkan, minta bukti ditunjukkan. Memang selalu mukjizat itu disesuaikan dengan kebiasaan mereka. Itu apa sih? Mereka tuh biasa memahat rumah di batu-batu. Ya kalau namanya rumah itu batu-batu, ya sudah, batu-batu, nggak ada pohon tumbuh dan sebagainya. Tak taunya mukjizat Nabi Saleh apa? Onta keluar dari batu. Batu keluar. Sudah begitu ontanya hamil lagi. Maksudnya mereka tuh agar berpikir ini mukjizat. Fadharuha, tinggalkan dia, biarkan. Ini bukan sihir, mukjizat. Allah yang menciptakan.
Jadi ada yang unta tanpa bapak dan tanpa ibu. Untanya Nabi Saleh lahir keluar dari batu. Ini kan keajaiban. Kalau melihat mestinya beriman mereka. Tapi tidak, bukan menjadi beriman, memang dasar beriman sama apa seperti pada zaman Nabi Musa melihat mukjizat, bukan. Maka ini adalah pelajaran buat semuanya. Ketahui hidayah itu adalah dari Allah, maka takutlah kalau seandainya hidayah ini dicabut, dan selalu minta hidayah kepada Allah. Sehingga kita diajarkan dalam setiap sholat tidak kurang dari 17 kali kita memohon kepada Allah, ihdina, ihdina, ihdina. Sebab pemahaman dengan akalnya tidak cukup untuk menjadikan seorang mendapatkan hidayah. Ngerti tapi belum tentu hidayah nyampe ke hatinya. Faham belum tentu. Hidayah mahal. Kita tidak akan berikan hidayah, tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Kita hanya mengirimkan berita kebaikan, kemudian orang mendengar lalu mengikuti. Itu karena Allah pilih. Allah pilih dia untuk mendapatkan hidayah. Sehingga pada zaman nabi-nabi terdahulu itu ada orang melihat mukjizat pun tidak jaminan mereka langsung beriman kok. Begitu juga pada zaman Nabi. Abu Jahal melihat, Abu Lahab melihat mukjizat Nabi SAW, tapi itu semua tidak menjadikan mereka tunduk. Karena sudah distempel oleh Allah. Maksudnya mereka itu bukan orang beriman. Maka yuk kita syukuri keberadaan kita. Tanpa susah payah kita untuk menjadi ahli la ilaha illallah. Bahkan kita dilahirkan dari ibunda kita sudah menjadi ahli la ilaha illallah. Kemudian dimudahkan kita untuk menyempurnakan la ilaha illallah kita dengan cara seperti ini, mengaji, belajar. Ini karunia agung dari Allah. Akan tapi kalau sudah hatinya tertutup, melihat mukjizat, melihat sesuatu yang luar biasa dahsyat di depan matanya, nggak bisa beriman, termasuk ini kaumnya Nabi Saleh. Ngelihat, mestinya semuanya kagum dan jadi bahan omongan di semua kampung. Tidak ada yang tak tahu. Bahasanya telah keluar onta dari bebatuan dan ontanya itu hamil lagi. Mestinya kan beriman, oh ini mukjizat. Onta beneran. Fadaruha. Kemudian Nabi Saleh memerintahkan biarkan dia, jangan diganggu. Ini onta mulia. Ta'kulu fi ardillah, biar dia makan bebas, lepaskan, biarkan. Wala tamassuha bisu', jangan ganggu dia. Kalau kamu ganggu, fa ya'khudhukum, akan menimpakan Allah, akan mengambilmu adzabun syadidun qaribun, satu hukuman siksa yang dekat. Maksudnya apa? Jangan ganggu ini onta. Kalau kau ganggu dia akan turun adab dengan segera kepadamu. Mestinya kan mikir. Anehnya itu memang orang yang sudah tertutup hidayahnya itu lebih takut kepada ancaman dari sesamanya daripada ancaman dari Allah. Jadi ramalan dukun di hari ini kadang lebih dipercaya daripada berita-berita kebaikan dari Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan hadis. Lebih takut. Sehingga ada sebagian masyarakat punya keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan syariat. Karena hubungannya dengan tadi kesesatan. Dan siksa Allah dekat akan Allah timpakan. Lihat, apakah mereka mendengar pesan Nabi Saleh untuk membiarkan onta agar biar mengembalakan dirinya tanpa gangguan, agar makan rumput-rumput di bumi Allah. Onta Allah makan rumput di bumi Allah. Tidak. Mereka lihat, dasar keras kepala, pembangkang, fa'akharuha, disembelih. Dilarang jangan, malah disembelih. Lah ini ada sebagian orang begitu, sudah dilarang malah menantang. Ya karena dia disembelih, ontanya disembelih, ya murka Allah. Maka Nabi Saleh hanya bisa berkata, wah kamu melanggar. Tamatta'u fi darikum thalathata ayyamin. Sudah kalau begitu, hukuman Allah yang dekat itu akan datang kepadamu, maka sekarang nikmatilah sisa hidupmu 3 hari di rumahmu. Maksudnya ancamannya 3 hari lagi musibah akan datang. Dan di hari Nabi Saleh mengucapkan sudah mulai rasa. Kenapa kok tidak spontan saja gerbek langsung mati? Kasih 3 hari.
biar menikmati hukuman tuh, nikmati hukuman. Dikasih sakit dulu 3 hari, mulai dari rasa ini, kemudian panas ini, kemudian ada angin kencang dan segala macam. Jadi diseksa dulu selama itu. Dzalika wa'dun ghairu maqdubin. Itu janji yang dijanjikan oleh Nabi Saleh, bukan janji palsu. Terwujud. Makanya ada sa'iqah yang datang. Nanti disebutkan sa'iqah. Ada petir yang menyambar, ada kilat petir yang menjadikan. Kemudian ada angin keras, angin kencang. Wah, bagaimana? Falamma jaa amruna najjayna Salihah walladzina amanu ma'ahu. Walamma jaa amruna, setelah datang urusan kami, yakni siksa kepada pembangkang-pembangkang, najjayna Salihah, kami selamatkan Nabi Saleh, walladzina amanu, dan mereka yang beriman. Jadi angin itu tidak berpengaruh kepada semua orang. Mungkin bayang, kon satu tempat kenapa tidak kena? Ya begitulah, Allah ingin menyelamatkan kan. Hanya yang punya masalah saja akan terasa. Sejuk dingin itu kan biasa saja, normal. Angin dingin, air dingin kan seger. Terik matahari itu hangat. Tapi bagi orang punya penyakit jadi nggak enak. Matahari satu, tapi kena sesuatu ini menjadi tumbuh, kena yang lain jadi mati, seperti itu. Allah kirim angin kencang, dengan juga ada petir-petir menyambar, tapi bagi ahli iman nggak ada masalah. Bagi ahli iman nggak akan masalah, nggak akan ganggu. Allah jaga itu semuanya. Maka itulah ahli iman diselamatkan. Bi rahmatin minna, karena kasih sayang dari Allah SWT. Diselamatkan. Wa min hazzi yaumi idzin, dan daripada kekejian, kehancuran di hari itu. Jadi orang beriman dan Nabi Saleh selamat, yang lain binasa. Dan ini masih ada katanya, peninggalan Nabi Saleh sampai hari ini adalah bukit-bukit yang di Pahat itu masih ada sisanya, hari ini bisa dilihat. Inna rabbaka huwal qawiyul azizu. Dan sungguh Tuhanmu itu adalah maha kuat, yang maha perkasa. Nggak bisa ada yang menghalangi kalau sudah ingin nurunkan azab, nggak ada. Wa aqadzal ladzina zalamu sayhatu, orang yang berbuat zalim diambil oleh yang namanya sayhah, suara yang lantang. Sebagian mengatakan petir, jadi jeder, mati mereka. Fa'asbahu fi darihim jathimin, akhirnya menjadilah mereka di rumah mereka mati dalam keadaan posisi jathimin, itu kayak onta yang lagi bukan lagi berdiri, onta yang lagi duduk, onta yang lagi tunduk. Lihat, kalau manusia digambarkan seperti onta yang barikin, onta yang duduk itu adalah menunjukkan kalau dia tuh betul-betul merasakan kesakitan. Baring tidak enak, berdiri tidak bisa. Baring tidak enak, berdiri tidak bisa. Ini posisinya begitu. Onta yang lagi duduk itu bukan baring, dia kepalanya ngong ke atas. Nah, itu maksudnya jathimin seperti onta itu. Bukan ontanya baring pakai bantal enak putih. Dia berdiri tidak bisa. Tapi baring juga tidak enak, gelisah begitu, mati saat itu. Na'udzu darihim jathimin. Mati dalam keadaan semacam itu. Fidyarihim, yani fidyarihim jathimin, di rumah-rumah mereka, di kampung-kampung mereka, jathimin, mati dalam keadaan seperti itu. Seperti onta yang lagi duduk, tidak baring, tidak berdiri, menunjukkan satu posisi yang tidak nyaman. Setelah itu ka'allam yaghnau fiha, seperti itu, seolah-olah ka'allam yaghnau fiha, seolah-olah mereka itu tidak pernah ada di tempat tersebut. Artinya apa? Binasa semuanya, hancur. Jadi dalam waktu singkat 3 hari itu habis semuanya, seperti mereka itu tidak pernah ada di bumi itu. Binasa, hancur semuanya, kecuali ahli iman.
Berarti ini kisah yang keberapa? Kisah yang kesekian kali ini setelah dihancurkan waktu zaman Nabi Nuh. Kemudian kemarin Nabi Hud, pertama kali yang berbahasa Arab, Nabi Hud. Kemudian ini yang kedua dari Nabi Arab yang dikatakan berbahasa Arab, Soleh. Dia dihancurkan habis. Ala inna Thamuda, ketahuilah bahasanya kaum Thamud itu kafaru rabbahum, mereka telah kufur, tidak beriman kepada Tuhan mereka. Ala bu'dan li Thamuda, maksudnya ingatlah, sungguh kaum Thamud adalah kaum yang dijauhkan dari rahmat Allah. Bu'dan yakni dijauhkan dari rahmat Allah. Siapa yang dibatukan? Di Thamud, bagi kaum Thamud. Bagi kaum Thamud adalah penjauhan daripada rahmat Allah, maksudnya terkutuk mereka itu. Nah, beginilah kisah umat terdahulu di dalam pembangkangannya, dan begitu juga mukjizat Nabi terdahulu. Dan setiap Nabi dan Nabi punya kisah yang serupa dengan ini. Menyeru kepada kebaikan, ada yang membangkangnya, ada yang mendapatkan hukuman. Terus sampai kapanpun. Sampai datang baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini keistimewaan umat Nabi adalah hukuman lebih banyak diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Di dunia diberi kesempatan dan kesempatan untuk bisa tobat, untuk bisa menyesali. Tapi kadang ada memang hukuman yang Allah berikan. Tapi baginda Nabi SAW lebih banyak memohon agar tidak diturunkan, agar hidayah diberikan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dan itu memang dibuat Allah seperti itu karena beliau adalah Nabi rahmatan lil alamin. Kalau Nabi Nuh kan malah tadar, jangan tinggalkan di bumi siapapun dari mereka, merusak mereka kalau punya anak lagi. Begitu. Kalau Nabi Soleh mengancam tamatta'u fi darikum tsalah, sudah. Tamatta'u fi darikum tsalah, sudah. Kalau begitu aku akan sertek saya setelah 3 hari. Nah, langsung. Kalau Nabi Muhammad, ya Allah, kalau mereka adalah tidak tahu, beri kesempatan untuk kembali kepadamu, dan begitu seterusnya baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi Rahmat. Dan bagi juru dakwah yang datang setelah baginda Nabi pun harus faham bahwasanya ada selalu pertarungan antara kebatilan dan al-haq. Tapi kalau sudah hak itu tampak, maka batil akan sirna. Itu harus kita yakini. Maka ayo kita menjadi penyeru-penyeru kebenaran, membela ahlil haq, dan tidak usah ragu. Karena kalau kita membela kebenaran, maka kita dengan Allah, in tansurullah yansurkum. Kalau kita dengan Allah, maka Allah akan menolong kita. Tadi dikatakan di sini, kalau sudah kita dengan Allah, faman yansuruni minallahi in asaituhu. Kalau sudah tidak dengan Allah, maka Allah tidak menolong. Kalau sudah tidak, Allah tidak menolong, siapa yang bisa menolong? Begitu sebaliknya, kalau Allah yang menolong, siapa yang bisa mengganggu? Maka perlu dalam berdakwah kita perlu kekuatan ini. Dengan Allah, keyakinan Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Dengan keyakinan, yang penting kita maksimal berjuang, maksimal berdakwah, maksimal menyampaikan kebenaran. Maka setelah itu serahkan kepada Allah, dan Allah lah yang akan membalas, dan Allah akan memberikan kemenangan. Karena sudah dijanjikan kita akan diberi kemenangan kalau kita benar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.